Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wulan Dwi Ramadhani dari kelas 11 Desain Komunikasi Visual 1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang dasar desain grafis. Yang pertama ada pengertian. Pengertian yang pertama bisa dibaca. Kemudian pengertian yang kedua, desain grafis adalah bagian dari ilmu seni visual. Secara bahasa, desain grafis terdiri dari dua kata, yaitu yang berarti kerangka bentuk atau rancangan, dan grafis yang merupakan paduan titik, garis, bidang, atau huruf visual untuk mengkomunikasikan pesan tertentu. Kemudian fungsi desain grafis yang pertama fungsi identifikasi merupakan proses pengenalan terhadap sesuatu. Desain grafis dapat menjadi sebuah metode untuk menetapkan identitas dan membenamkan ingatan kepada khalayak akan identitas tersebut. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi instruksi. Desain grafis juga dapat berfungsi untuk mengkomunikasikan sebuah informasi yang berupa arahan atau petunjuk. Melalui informasi tersebut, diharapkan khalayak dapat terdorong untuk merespon dan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penyampainya. Kemudian ada yang disebut dengan unsur-unsur desain grafis. Yang pertama, garis. Garis adalah gabungan dari titik-titik yang saling terhubung dengan rapat, urut, dan runtut. Garis menjadi penegas kontur atau aksen suatu bidang. Jenisnya bisa tegak lurus, memanjang, diagonal, lengkung, atau bergelombang, baik tegas maupun putus-putus. Kemudian bidang atau bentuk, merupakan bentuk yang dihasilkan dari bertemunya titik awal dan akhir suatu garis. Bidang terdiri dari dua jenis. Yang ketiga, ruang adalah dimensi dari sebuah desain grafis, tempat di mana semua unsur grafis berkumpul dalam satu kesatuan. Ruang juga bisa berarti area kosong yang memberi jarak antara satu unsur dengan lainnya. Warna, pada dasarnya warna merupakan citra yang diterjemahkan oleh otak dari retina mata yang menangkap gelombang cahaya. Warna dalam desain grafis merupakan corak pemanis pada permukaan unsur-unsurnya dan menimbulkan sensasi yang menarik perhatian. Kemudian, tekstur merupakan gambaran dari suatu jenis permukaan, sehingga menimbulkan kesan bisa dilihat sekaligus diraba. Seperti halnya warna, tekstur memberikan sensasi visual yang menarik dan membangkitkan perasaan. Kemudian, titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Umumnya, titik berbentuk bundaran sederhana, mampat, tidak bersudut, dan tanpa arah. Titik cenderung ditampilkan dalam bentuk kelompok dengan variasi jumlah, susunan, dan kepadatan tertentu. Prinsip desain grafis yang pertama adalah kesatuan atau unity. Prinsip pertama adalah kesatuan yang memiliki arti sebagai salah satu prinsip dasar desain grafis yang sangat penting. Apabila tidak adanya kesatuan dalam bentuk karya, desain akan terlihat kacau dan tidak sedap dipandangnya. Prinsip dari kesatuan dalam komposisi adalah semua bagian bentuk harus saling memiliki keseimbangan. Keseimbangan secara visual diartikan sebagai suatu kondisi yang sama, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Keseimbangan dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Kemudian proporsi. Desain juga harus memenuhi prinsip proporsi, yakni perbandingan ukuran yang digunakan untuk membantu membandingkan panjang dan lebar antara gambar dengan bidang gambarnya. Untuk membuat desain yang proporsional, kita bisa menggunakan kotak untuk membuat kerangka dengan margin, kolom, dan jarak sehingga membentuk suatu keserasian. Kemudian irama. Prinsip irama yang menjadi sebuah pola pengulangan terus-menerus secara teratur, yang dibuat dari adanya unsur-unsur yang berbeda. Irama dapat mengajak mata kita untuk mengikuti pergerakan objek. Dalam desain, prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulangannya dari berbagai bentuk-bentuk indi rupa yang menjadi kunci visual ritme. Kemudian kontras. Tak kalah penting, terdapat hal yang untuk menghindari elemen desain dalam satu halaman yang terdiri sama atau serupa yang disebut dengan kontras. Kontras diciptakan dari suatu hal yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari warna, perbedaan ukuran, sekarang, bentuk, dan lain sebagainya. Terkadang kontras menjadi visualisasi yang paling menarik perhatian orang dalam melihat sebuah halaman tersebut. Kemudian harmoni. Harmoni atau keserasian yang memiliki fungsi sebagai faktor yang mengamankan
menciptakan agar suatu desain tidak terkesan terlalu ramai. Jika kontras memberikan kesan kuat dan aktif sehingga menarik perhatian, harmoni justru akan menunjukkan kesan yang pasif. Yang selanjutnya, penekanan. Desain perlu memiliki prinsip penekanan yang berarti suatu hal yang menjadi fokus atau yang mendapatkan perhatian pertama. Pada bagian penekanan ini, tata letak merupakan kebutuhan yang penting untuk menarik pandangan orang. Jenis-jenis desain grafis. Yang pertama, desain identifikasi. Berkaitan dengan fungsi desain grafis sebagai cara untuk memperkenalkan sekaligus mengingatkan sebuah informasi kepada halayak. Umumnya diaplikasikan dalam dunia industri, mulai dari desain logo, materi promosi, profil perusahaan, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis desain grafis yang kedua yaitu desain multimedia. Multimedia berarti desain grafis memanfaatkan berbagai jenis media sesuai dengan penempatannya. Film animasi, iklan televisi, dan video adalah termasuk contoh desain multimedia yang paling sering ditemui. Kemudian, desain percetakan atau printing. Aplikasi desain grafis khusus untuk kebutuhan percetakan, bisa dalam bentuk sampul buku dan tata letak isinya, majalah, dan media cetak lainnya. Beberapa materi publikasi juga masih menggunakan aplikasi cetak, misalnya poster, banner, pamflet, flyer, dan sebagainya. Kemudian desain produk meliputi desain kemasan secara menyeluruh, baik bentuk maupun tampilan luarnya. Kemasan ini termasuk kompartemen ukuran besar yang memuat sejumlah unit produk untuk didistribusikan, juga merchandise atau item-item pendukung promosi. Selanjutnya, desain digital. Perkembangan teknologi telah sampai di ranah digital yang identik dengan penggunaan internet, sehingga kini kategori grafis pun bertambah dengan adanya desain antarmuka, website, aplikasi, dan permainan digital yang semuanya bersifat interaktif.